Pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit, melalui Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sigit. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam Bapak. Bapak, kami dari iNews TV, lapor polisi mengucapkan rasa keprihatinan yang sangat dalam atas kasus meninggalnya salah satu warga atau anak-anak yang ada di wilayah Anda, Pak Sigit. Pak Sigit, dari kasus ini hingga saat ini apa yang sudah ditemukan atau dari penyelidikan awal ini apa yang sudah ditemukan oleh kepolisian, Pak Sigit? Terima kasih. Jadi saya sampaikan hasil dari pemeriksaan, terus kemudian penyelidikan. Ada 13 saksi, mau dari temannya, teman rekan korban, maupun dari pondok juga sudah kita periksa. Dan sudah dilakukan gelar secara intensif, komunikasi dengan kedua orang tua juga kita intensif dan sering untuk bagaimana kasus ini dilaksanakan ataupun ditangani oleh Reskrim PPA Reskrim Polres Sukoharjo. Tentunya karena ini di bawah umur, tentunya juga penanganannya juga di bawah umur, yaitu anak yang menghadapi hukum. Dari hasil penyelidikan juga kita sudah meningkatkan ke penyidikan, yaitu khusus anak ini juga tahanannya juga berbeda juga, jadi ada khusus anak. Dan kita juga sudah tahap 1 ke kejaksaan. Demikian untuk prosesnya, secara berhati-hati juga kita mengutamakan koordinasi dengan Bapas, terus kemudian dari psikologi, semuanya kita lakukan dan instansi terkait. Demikian. Ya, Pak Sigit, kalau dari penyelidikan awal begitu Pak Sigit, apakah benar informasi yang tadi disampaikan juga sama keluarga korban begitu, bahwa kematian korban atau penganiayaan ini awal mulanya karena korban tidak memberikan rokok yang diminta oleh seniornya dan pada akhirnya terjadi penganiayaan? Apakah benar seperti itu? Apakah ada fakta lain selain itu, Pak? Jadi hasil penyelidikan itu sinkron dengan apa yang keterangan dari 12 saksi, begitu juga dari kedua orang tua, juga sama, bahwa kronologis awal karena seniornya ini meminta rokok dan tidak dikasih, sehingga juniornya ini, seniornya ini dongkol, terus kemudian marah, menendang, memukul. Itu terjadi, memang faktanya seperti itu. Demikian. Korban ini, pelaku ini ada berapa orang Pak sampai saat ini Pak yang turut serta secara langsung melakukan penganiayaan kepada korban? Saat ini hasil kita penyelidikan, interogasi, klarifikasi dengan 12 saksi-saksi yang sudah kita periksa, itu sama, yaitu 1 orang seniornya. Demikian. Jadi 1 orang saja yang melakukan penganiayaan kepada korban ini Pak ya. Apakah dalam penganiayaan itu tangan kosong atau menggunakan alat-alat lain Pak untuk melakukan penganiayaan ini Pak? Untuk dari keterangan saksi-saksi juga melihat disinkronkan dengan yang bersangkutan, anak yang berhadapan dengan hukum, itu sinkron. Jadi tidak menggunakan alat apapun, yaitu melainkan tangan kosong. Demikian. Ini pelaku ini sudah lebih dewasa berapa tahun Pak? Atau berapa tingkat di atas korban Pak? 1 tingkat di atas korban. Artinya jika korban ini 13 tahun, ini pelaku masih 14 tahun atau 15 tahun begitu ya Pak ya? Betul. Ya Pak, dari pengamatan Anda di tempat kejadian perkara, ini sebenarnya adakah Pak kamera pengawas begitu Pak untuk sebenarnya untuk mengetahui aktivitas yang ada di dalam pondok pesantren ini Pak? Jadi ada di sekitar pondok pesantren itu sudah dipasang baru, demikian. Baru dipasang ya Pak, tapi waktu kejadian perkara itu apakah ada Pak? Saat kita atau saya dengan tim dari Polres maupun dari instansi terkait ke sana, itu masih belum ada, demikian. Belum ada ya Pak ya? Jadi kita sudah
kita dari polisian, dari PPA, terus kemudian dari pondok, dari keluarga maupun dari orang tua santri juga sudah kita kumpulkan bersama, sehingga untuk pembenahan dari pondok ini akan dipasang CCTV juga sudah dilaksanakan demikian. Iya, Pak Sigit, dari keterangan tersangka gitu ya, pelaku gitu Pak ya, apakah kasus penganiayaan ini hanya saat itu terjadi atau sebelum-sebelumnya korban ini juga sudah pernah dianiaya sebelumnya oleh pelaku? Untuk hasil penyelidikan dari beberapa saksi ya baru kali ini. Karena yang kita periksa dari 12 saksi itu juga baru ini terjadi demikian. Pak Sigit, apa saran Anda kepada manajemen pondok pesantren ataupun warga pondok pesantren, termasuk dari anak-anaknya, termasuk dari para gurunya, dari para pembina di kelas di pondok-pondok pesantren ini, agar kasus-kasus penganiayaan hingga mengakibatkan korban jiwa ini tidak lagi terjadi, Pak Sigit? Jadi saran dari kami kepada semua pihak, terkhusus di pondok-pondok pesantren, jadi tingkatkan di dalam penyuluhan, baik dari kepolisian, baik dari instansi terkait, dari penyuluh Pemda, dari mungkin instansi-instansi terkait, yang mana itu bisa mungkin dari Kemenak juga secara intensif dalam pengawasan maupun dari penyuluhan bersama-sama pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian ini juga masalah bullying juga kita secara berkala juga dari Bimas Polres Sukoharjo di sekolah-sekolah maupun di pondok pesantren itu akan kita tingkatkan kembali. Yang biasanya 1 bulan itu 4 kali kita harus lebih intens kembali. Sehingga dalam pengawasan ini kita bersama-sama mengawasi dan kita bersama-sama manakala ada informasi sekecil apapun jangan segan-segan untuk melaporkan, menginformasikan kepada pihak kepolisian maupun pihak terkait demikian. Ya Pak Sigit, ini mungkin terakhir Pak, ini apakah ada saluran tertentu begitu Pak atau hotline gitu yang bisa dihubungi oleh warga atau siapapun, termasuk juga warga yang ada di dalam pondok pesantren, anak-anak, untuk bisa melaporkan jika ada perilaku-perilaku yang dapat mengancam keselamatan mereka, Pak? Jadi dari pihak kepolisian Polres Sukoharjo itu sudah punya wadah. Jadi HP-HP yang bisa dihubungi baik dari Polres, dari Polsek juga. Jadi awal ini juga menginformasikan ke pihak kepolisian sehingga secara cepat kepolisian datang berkoordinasi dengan pihak pondok, dari pihak pondok juga kooperatif, dari keluarga juga kooperatif sehingga untuk penanganannya cepat. Baik, terima kasih Bapak. Ini sepertinya memang sudah harus diinformasikan secara menyeluruh begitu Pak ya kepada masyarakat agar aksi-aksi kekerasan ini bisa tertangani dengan baik sehingga tidak ada lagi korban-korban jiwa yang sia-sia akibat perilaku penganiayaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sigit, terima kasih atas informasi dan kesempatannya sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Selamat pagi Bapak, salam presisi.